Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, yaitu tentang gerak harmonis sederhana yang merupakan lanjutan setelah kita membahas tentang superposisi dua getaran segaris. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar ya. Baiklah. Sebagaimana telah Bapak informasikan di kelas bahwa hari ini kita akan membahas tentang perpaduan atau superposisi dua getaran yang saling tegak lurus. Langsung saja misalkan ya ada soal seperti ini, kita disuruh menggambarkan pola hasil perpaduan dua getaran saling tegak lurus. Di sini salah satu contohnya saja dulu. Periodanya sama 8 sekon, sudut fase mula-mulanya sama. Kita yang mudah dulu ya, yaitu yang dari 0, tetapi perbandingan amplitudonya ini berbeda 3:2. Ya, boleh kita buatkan persamaannya ya. Yang Y sama dengan 3 sin pi per T. Ini dalam sentimeter ya Y-nya. Kalau T tetap dalam sekon. Lihat, ini amplitudonya 3 cm. Kemudian periode 8 di sini tersembunyi ya, karena biasanya kan ini 2 pi per T. Kalau ini 2, berarti bawah juga ada angka 2. 2 kali 4 kan 8. Nah, begitu ya, berarti untuk persamaan ini sudah cocok, sudah sesuai. Periodenya 8 sekon. Di sini tidak ada tambahan, berarti startnya dari 0 ya, sudut fase mula-mulanya. Kemudian sekarang yang tegak lurus itu dengan X ya. Kalau yang di kelas gitu ya, yang pertemuan sebelumnya kita membahas Y1 dan Y2. Dua-duanya Y ya. Begitu, karena segaris. Sekarang tegak lurus, berarti persamaan keduanya adalah X. Nah, gitu. Dan permintaan soal di sini amplitudonya 2 ya. Kita tulis ininya 2. Dan di sini periodenya sama ya, 8 sekon. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buatkan tentunya lingkaran sebagai alat bantunya ya, dengan jari-jari 3 cm. Untuk getarannya kan amplitudo, maka untuk gerak melingkarnya adalah jari-jari. Kita buat cara sketsa. Ini getaran pada sumbu Y dengan jari-jari 3 cm. Lalu sekarang kita buatkan getaran pada sumbu X dengan jari-jari 2 cm. Nah, setelah itu Bapak ingatkan ini cara menggambar kedua lingkarannya tidak sejajar baik ke kiri maupun atas bawahnya. Juga tidak bersinggungan kedua sisi kiri kanan dan atas bawahnya. Nah, ini ya, maksud Bapak ini di sini harus ada jarak. Begitu. Demikian pula atas dan bawah. Di sini ya, kosongkan. Kira-kira 1 cm lah kan gitu ya. Nah, begitu. Bila sudah kosong, ya kita lanjutkan. Ingat, ini getarannya pada sumbu Y, ini pada sumbu X. Berarti kita buatkan garis bantu yang lain di sini untuk menentukan nanti titik nolnya. Demikian pula yang ini. Gitu. Nah, ingat getaran itu atau gerak melingkar itu ke sini kan ya. Ini berlawanan dengan perputaran jarum jam. Karena ini sumbu Y-nya, berarti kalau sudut fase mula-mula dari sini, maka kita tuliskan ini nolnya. Atau sudut fase mula-mula benda bergerak melingkar atau benda bergerak harmonis pada pada garis tengahnya. Bagaimana untuk yang bawah? Ini kan sumbu X getarannya di sini kiri kanan, berarti keseimbangannya di sini maka nolnya di sini. Gitu ya. Nah,
Setelah tahu titik nolnya, kita sesuaikan dengan soalnya di sini ya, periodenya 8. Berarti lingkaran ini bagi 8. Ingat, gunakan busur derajat supaya pas ya. Bagi 8. Seperti itu. Yang bawah juga sama. Ini semuanya berarti 45 derajatan. Gitu ya. Terus lanjutkan. Ini titiknya setelah 0 berarti 1, 2 begitu dan seterusnya sampai 1 putaran. Gitu ya. Kita ulang di sini ya. Supaya lingkarannya lebih besar. 1, 2, 3. Nah, dan seterusnya sampai 1 putaran 8 ketemu lagi dengan 0. Lingkar yang bawah di sini. Satunya di sini dan seterusnya gitu ya, 1 putaran bertemu kembali dengan 0. Nah, bila sudah seperti ini bagaimana ya, telusuri atau pasangkan. Ini telusuri ya, karena sudah ada garisnya pada milimeter blok. Kalau Bapak mah ini di sini belum ada garisnya, Bapak buat garis 0 ketemu 0 gitu ya. 0 ini yang vertikal dengan 0 ini. Nah, bertemu di sini, beri titik dan beri nama titik 0. Pertemuan 0 yang bawah dengan 0 yang atas. Atau 0 getaran pada sumbu X dengan 0 getaran pada sumbu Y. Begitu seterusnya. Nah, 1 ini dengan 1 yang ini. Beri titik dan beri nama 1. Begitu seterusnya. Gampang ya. 2 dengan 2. Ini titik, beri nama. Nah, 3 di sini berimpit ya. Nah, kalau ini tidak standar di sini ya. Ini dulu. Nah, supaya kelihatan Bapak geser sedikit ya. Nah, sini. Sebetulnya tidak ada pergeseran ya. Ini supaya menunjukkan aja bahwa ada penelusuran dari 3 ya dengan 3 yang atas bertemu di sini. Sebetulnya berimpit. Beri nama, tinggal beri nama saja. 4 juga begitu, sudah berimpit dengan 0 yang atas. Di sini sudah berimpit, tinggal beri nama aja kalau sudah ada. Nah, sekarang 5 belum ada ya. 5 ini dengan 5 yang ini. 5 yang vertikal, 5 horizontal. Kelebihan. Sini ya. Sini titiknya. Beri nama 5. Kemudian 6. Dengan 6 beri nama titik 6. 7 sudah berimpit dengan 5 ya. 8 juga demikian. Nah, udah. 1 putarannya atau 1 getaran. Kita sambungkan sekarang titik tadi. Lihat. 0 ke 1 ke 2. Ke sini ketiga lagi 4. Tuh udah setengah getaran. 5, 6, balik lagi 7, 8. Begitu seterusnya. Begitu. Nah, kalau kita gambarkan pola hasil perpaduan getarannya, disambungkan 0, 1, 2, dan seterusnya akan berupa garis lurus. Pola hasil perpaduan dua getaran yang saling tegak lurus ini dinamakan pola Lissajous. Gitu. Nah, kita lihat bisa pula kita buktikan secara matematik. Y 3 sin pi per 4 T. X 2 sin pi per 4 T. Nah, bagaimana caranya? Nah, supaya menunjukkan bahwa ini berupa garis lurus, berarti kita harus membuat persamaan garis lurus. Kita bagi saja ya, Y bagi X. Sini dibagi ya, Y dibagi X. Nah, berarti sin dengan sin persis sama ya. Hasilnya 1. 3 bagi 2, 3 per 2 adalah 1,5. Dan Y per X kita tulis lagi. Nah, begitu. Nah,
lihat ini kalau dibuat ke samping berarti Y sama dengan 1,5X. Nah, ini menunjukkan persamaan linear. Begitu. Berarti secara matematik menunjukkan persamaan linear atau persamaan garis lurus, dan secara lukisan juga menunjukkan garis lurus. Ya, demikianlah anak-anakku satu contoh tentang superposisi dua getaran yang saling tegak lurus. Nah, sekarang kita meningkat. Bagaimana bila salah satunya sudut fase mula-mulanya tidak nol? Kita lanjutkan. Ya, bila tidak nol. Nah, seperti ini persamaannya. Lihat, yang X ada tambahannya di sini. Ya, gampang saja. Berarti tinggal menghitung yang seharusnya tadinya 0 di sana, ya melangkah 90 derajat ya. Kita lukis dulu, tapi lihat ini amplitudenya sama, gitu ya. Amplitudenya sama. Tuh, lihat 3 cm. Kita buatkan ini lingkarannya, jangan salah 3 cm. Kemudian di sini lihat, ini periodenya juga 8, yang bawah juga 8. Kita buatkan lingkaran kedua ya. Sini, ingat jari-jarinya sama. Seperti tadi, ya, seperti tadi, karena periodenya 8, kita bagi 8. Ya, tinggal kehati-hatian menentukan titik nolnya. Kalau yang Y, ini getaran pada sumbu Y, ini kan tidak ada tambahan, berarti sudut fase mula-mulanya 0 di sini ya. Sini. Satunya itu dan seterusnya. Seperti tadi. Gitu ya, dilanjutkan sampai dengan satu putaran alias periodenya 8 skon. Nah, di sini yang X di mana? Ya, ini yang X yang biru. Tadi kan di sini nolnya. Berarti melangkah. Sekarang ini pi per 2 sudut fase mula-mulanya ya. Ini 45, berarti 90 itu di sini, pi per 2 itu. Berarti nolnya di sini. Nah, gitu. Setelah itu ya seperti biasa, lanjutkan titik 1, 2, 3 dan seterusnya sampai satu putaran. Begitu. Seperti tadi, pasangkan 0 dengan 0. Ya, diberi nama titik ini ya. Titik 0. Supaya nanti ketika menyambungkan ya urutannya dari 0 kan ya sampai 8. 1 dengan 1 beri nama ini titik 1. 2 dengan 2 ini titik 2. Begitu seterusnya ya. 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 7. Nah, 8 kembali ke 0 ya di sini. Tuh, lihat. Sambungkan titik ini, jangan pakai penggaris ya. Ke sini lurus bukan, jadi improvisasi ya. Ini bisa terbaca berarti hasil perpaduannya atau pola Lissajusnya berupa apa ini? Berupa lingkaran ya, gitu. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini improvisasi melengkung di sini ya, jadi membentuk lingkaran begitu. Nah, inilah pola Lissajusnya. Secara matematiknya bagaimana? Ya, kita lihat Y-nya itu, X-nya ini dibagaimanakan? Berarti harus menunjukkan bahwa ini lingkaran ya. Berarti persamaan hasil perpaduannya juga harus menunjukkan persamaan lingkaran. Berarti, nah yang bawah kita ganti ya. Ya. Nah, sin alfa ditambah pi per 2 itu sama dengan cos alfa kan ya. Begitu. Kemudian yang atas kuadratkan, yang bawah juga kuadratkan. Maka diperoleh, nah, ini jadi Y kuadrat, tentunya ini jadi 9. Ini sin kuadrat ya. Gitu. Nah, tuh. Setelah itu
jumlahkan. Jumlahkan ya. Nah, berarti Y kuadrat jumlah X kuadrat sama dengan ya 3 kuadrat. Ini ya hasilnya. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat dari matematik itu kan 1. Nah, lihat persamaan ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat, ini R kuadrat kan ya, atau angka kuadrat juga. Ini menunjukkan persamaan lingkaran ya, gitu. Ini persamaan lingkaran. Jadi sesuai ya, secara lukisan terjadi lingkaran pola Lissajusnya, dan secara matematik juga bisa ditunjukkan hasil perpaduan, hasil jumlahnya adalah berupa lingkaran atau menunjukkan persamaan lingkaran. Ya, demikianlah anak-anakku pembahasan kita tentang superposisi dua getaran yang saling tegak lurus untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti contoh-contoh yang lainnya, sekaligus nanti ada tugas untuk dicoba sendiri ya. Ya, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami dan tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.